Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan coba perlihatkan tanaman jagung sudah umur 60 hari. Hari ini ya, ini tanggal 5 Juli. Saya melakukan penaburan benih di tanggal 5 Mei. Saya melakukan penanaman di tanggal 10 Mei. Sekarang sudah tanggal 5 Juli. Berarti pas ini umur jagung 60 hari ya. Jadi 60 hari ini tanaman jagung. Sekarang ini saya akan memberikan sedikit informasi ya. Ini kan saya sebelumnya, video-video sebelumnya ini saya ada pembuatan secara lengkap. Ini saya akan coba jelaskan. Ini ada 3 tahap, 3 cara. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai semuanya sama ya. Tidak ada perbedaan. Dalam artian tumpang tindihnya nggak begitu terlihat banget. Cuma ada susulan-susulan yang kecil-kecil ini. Dia tetap ada karena saya butuh anjir ya untuk tanaman cabai. Jadi saya pasti akan memberikan tanaman jagung untuk setiap tanaman cabai. Kecuali ada yang di sebelah sana itu juga sudah mulai menyusul 3 bendengan karena saya habis tanam itu kurang. Saya melakukan pemberian biji langsung di bendengan. Dia selisih seminggu. Selisih seminggu baru saya melakukan pemberian atau penanaman biji tanaman jagung langsung di bendengan. Alhamdulillah hasilnya juga nggak terlalu tumpang tindih banget. Tapi sekarang baru mulai terlihat jagungnya. Kalau sini kan sudah mulai terlihat tua. Nah, ini yang masih terlihat kecil-kecil ini adalah susulan. Nah, yang pertama soal pemupukan. Pemupukan awal dasar, ini penjelasan secara lengkap tanaman ini ya. Yaitu saya menggunakan pertama sebelum saya beri mulsa semuanya, saya tidak menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk lainnya. Saya hanya menggunakan satu, yaitu dolomit, abu, jerami atau sekam bakar. Sama pemberian trichoderma, saya ada satu yaitu asam humat. Pas penaburan penyiraman bendengan sebelum ditutup mulsa plastik. Itu saja. Jadi saya tabur dolomit, abu, jerami, abu sekam. Saya berikan kocor atau spray menggunakan air pupuk kandang sapi yang sudah saya campur dengan trichoderma dan asam humat. Sudah, itu saja saya melakukan pemupukan atau pemberian lahan sebelum saya tutup mulsa. Sebelum tanam, saya melakukan pengocoran, yaitu menggunakan air pupuk kandang sapi. Saya campur lagi dengan asam humat. Baru saya tanam. Setelah itu, umur sekitar 1 bulan, saya melakukan spray, yaitu bahan aktif pertama, yaitu insek bahan aktif metomil. Itu spray pertama. Jadi insek ini saya hanya menggunakan 3 bahan aktif, tapi saya rolling, tidak saya campur jadi satu, tidak, saya rolling. Saya kalau spray menggunakan insek ya saya insek saja. Saya tidak menggunakan perekat atau menggunakan pupuk daun ataupun apa yang lainnya ya. Kalau saya menggunakan metomil metindo, ya udah saya menggunakan metindo. Setelah seminggu setelahnya baru saya menggunakan bahan aktif abamectin. Seminggu selanjutnya baru saya menggunakan bahan aktif imidacloprid. Sudah saya berulang-ulang begitu, rolling terus gitu. Kalau fungi saya melakukan spray itu 2 minggu sekali. Sistemik yang saya agak kurangi, dalam artian pas waktu tanaman ini umur 1 bulan saya melakukan spray menggunakan kontak. Setelah 2 minggu setelahnya saya menggunakan fungisida yang sistemik. Kalau fungisida kontak saya hanya menggunakan Mangkonsep. Supaya saya cari yang murah, kalau di sini itu ada produk yang murah.
Ya silakan mau menggunakan produk apa saja, saya cuma menggunakan bahan aktif Mancozeb. Yang sistemik saya menggunakan carbendazim ya. Carbendazim di sini saya menggunakan yang sistemik itu Bendas ya, karena di sini adanya Bendas ya. Saya beli Bendas itu yang paling murah juga. Terus pupuk yang kimia, saya hanya menggunakan pupuk komplit, yaitu ada nitrogen, ada fosfat, ada kalium. Dia kandungannya ini seperti gandasil daun dan gandasil buah. Kan ada gandasil yang hijau dan merah. Yang pupuk saya gunakan ini juga seperti itu. Jadi sistem pupuk ini dia ada nitrogen, ada kalium, ada fosfat. Terus ada unsur mikronya juga. Itu hampir sama, cuma perbedaannya kalau di gandasil itu ada vitamin-vitaminnya ya, apa itu yang mungkin enzim atau apa itu yang vitamin B1, vitamin B2, vitamin B itu di pupuk Hino itu enggak ada, cuma ada unsur mikronya ada, komplit seperti sama seperti gandasil. Cuma harganya lebih murah. Tapi saya sering menggunakan pupuk itu karena satu, saya pengen bertani itu murah, dalam artian saya hanya menggunakan itu, saya nggak menggunakan pupuk-pupuk yang saya beli hanya satu Hino sama Insek. Insek itu 3, yaitu satu Metindo yang berbahan aktif metomil, yang kedua Abasel yang berbahan aktif Mektim, yang ketiga itu Topdor. Saya menggunakan imidaclorofit. Itu saya cari yang murah-murah aja. Terus yang kontak saya cari yang murah ya, yaitu Antila, yang kedua itu Bendas. Udah saya menggunakan itu, saya tidak beli-beli yang lain lagi sampai saat ini. Kalau pupuk tabur saya menggunakan TS, yaitu fosfat. Saya menggunakan TS. Tadinya saya mau beli yang TS biasa, tapi adanya saya mau beli Enviropos enggak ada, adanya Vertifos. Itu 5 kilo, itu juga buat lahan ini sisa. Dalam artian saya menggunakan sebenarnya untuk menggunakan yang lahan sebelah sana, tapi sisa saya taruh di sini. Alhamdulillah cukup. Kalau untuk tabur lagi, yaitu yang saya tidak beli ya, yaitu pupuk kandang sapi yang sudah jadi, saya tabur ke lahan ini. Udah, itu prosesnya cuma itu. Saya tidak melakukan tabur NPK ataupun MKP ataupun kalium apa-apa, itu saya tidak. Untuk saat ini saya sudah berhenti melakukan pengocoran untuk tanaman jagung. Ya sebenarnya saya akan tetap melakukan pengocoran karena saya akan melakukan sekarang saya fokus untuk tanaman cabai. Karena cabai saya harus melakukan pengocoran ya. Pasti saya melakukan pengocoran tidak di lubang tanam cabai. Ya, saya sistemnya seperti itu ya. Saya akan melakukan pengocoran di lubang tanam jagung. Jadi pengocoran tanaman cabai ini sekarang saya sudah tidak akan melakukan pengocoran di tanaman cabai ini, tapi di tanaman jagung ini, karena ini sudah mau habis. Jadi saya akan melakukan pengocoran di tanaman lubang ini. Sebenarnya lubang kocor ya, bukan lubang ya, karena saya butuh anjir ya, ini saya gunakan anjir ya, manfaatnya saya dapatkan gitu. Alhamdulillah, semoga aja nanti harganya di tanaman jagung ini pas bagus ya. Apalagi kalau yang hitung-hitungannya saya sudah spekulasi, yaitu saya ada dapat untung walaupun harga rendah ya untuk tanaman jagung ini, karena saya beli satu pak ini 80.000. Alhamdulillah cukup untuk semua tanaman. Hasil jagung juga alhamdulillah nih besar-besar. Yang ini kan harusnya ada 2. Kalau saya ini sering sisakan 1. Yang 1 ini saya panen. Yang ini saya panen ya. Itu namanya, kalau di sini namanya apa itu ya? Putren. Itu untuk sayur. Di sini saya ada putren yang barusan tadi saya coba menyotir kembali, saya dapat ini kalau di sini namanya putren ini untuk di sayur, di kuliti, dan ini saya sudah dapat 120.000. Alhamdulillah untuk benih sudah kembali. Saya beli benih ini anjir nih
Jadi saya untuk anjir, kalau saya beli anjir kan Rp550 ini satu anjir kalau di sini yang paling murah itu. Kalau yang kualitas bagusnya 70 sampai 700 sampai Rp800. Nah, saya dapat keuntungan di sini. Saya ingin bertani itu untung ya, karena saya mengerjakan. Jujur saya di sini saya melakukan semua ini sendiri. Pembuatan bendengan saya juga nggak ukur ini berapa lebar bendengan, ini berapa tinggi bendengan, ini lebar. Ini saya juga nggak ukur, saya terbiasa aja karena saya dulu adalah buruh cangkul. Dalam artian saya ini sering bikin bendengan. Saya terus terang aja, saya orangnya pekerjaan apa saya ya buruh, dulu buruh cangkul, sering menanam. Bahkan saya bekerja 8 tahun di bos saya ini dulu adalah dosen. Dia punya 10 petak untuk tanaman cabai. Saya ini seperti pokoknya untuk sawah. Jadi saya akan bikin bendengan sendiri, pasang plastik sendiri. Kadang bantuan satu itu untuk pupuk kandang, untuk menabur pupuk kandang, untuk ngambil pupuk kandang. Saya urusannya pokoknya saya harus dari awal bikin bendengan sampai nanti panen, sampai nanti saya pembongkaran, saya akan ikut terus sistem buruh. Jadi saya akan digaji itu tiap hari seperti itu, pagi siang sore seperti itu. Kadang-kadang dulu saya malam itu sampai lembur untuk bikin pelengkungan, karena harga dulu itu pas cabai harga 100 sampai 120 itu, pas patek juga itu saya suruh bikin tutup pakai mulsa putih. Saya bikin untuk krokup di setiap tanaman cabai 10 petak itu saya lembur-lembur untuk bikin. Terus saya sekarang sudah berkeluarga. Kenapa ilmu saya tidak coba salurkan ke lahan sendiri, dalam artian coba cari sawah dan saya olah. Saya dapat lahan yang seperti ini nih, berair ini lahannya seperti ini. Ini belum saya cangkul karena saya mau keringkan dulu karena terlalu berat kalau basah. Dia tidak mau dibentuk bendengan. Dan itu yang video-video sebelumnya ada di sana ya. Mungkin untuk informasinya sekian dulu ya. Ini proses awal sampai akhir. Nanti ini tinggal nunggu panen. Nanti saya akan infokan pas pemanenan. Nanti setelahnya habis, saya akan menghitung berapa pengeluaran saya dan berapa hasil saya dari tanaman jagung ini. Untuk infonya sekian dulu. Terima kasih.